Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tak ada kekurangan satu apapun ya. Oke, kali ini kita belajarnya berbeda ya. Karena kita hari ini belajarnya seperti yang kalian lihat sendiri ya. Belajarnya itu melalui kemasan yang baru. Harapannya dari pembelajaran dengan kemasan yang baru ini kalian mudah memahami dan juga semakin giat dalam belajar. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas materi yang baru, Bapak sedikit mereview ya, mereview dari materi kemarin. Ya. Nah, ada yang masih ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul, tentang sistem reproduksi manusia. Bapak review sedikit ya. Jadi, pada dasarnya reproduksi manusia itu berfungsi atau bermanfaat dalam melestarikan dan juga dalam memperbanyak keturunan. Ya. Nah, dalam proses perbanyakan atau pelestarian keturunan itu dilakukan oleh laki-laki dengan menghasilkan sperma dan juga perempuan dalam menghasilkan ovum. Sperma dan ovum bertemu akan menjadi yang namanya zigot. Ya. Nah, sperma sendiri itu dihasilkan oleh testis, sedangkan ovum itu dihasilkan oleh ovarium. Ya. Nah, ketika sperma sudah matang dan ketika dalam proses pembuahan dia masuk ke indung telur, maka terjadi yang namanya proses fertilisasi. Akan tetapi apabila ovum sudah dikeluarkan oleh ovarium yang disebut dengan proses ovulasi, akan tetapi tidak ada sperma yang membuahi, maka ovum tersebut akan luruh yang kita kenal dengan istilah adalah menstruasi. Ya, itu inti pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari sama tentang reproduksi juga, yang membedakan hanyalah kalau yang kemarin itu di manusia, sekarang kita akan berkenalan dan mempelajari di tumbuhan dan hewan. Mengapa kita harus mempelajari tumbuhan dan hewan? Karena kembali lagi ke ciri-ciri yang utama, yakni ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah dia bisa bereproduksi. Nah, sama halnya dengan manusia, tumbuhan dan hewan pun juga mengalami yang namanya sistem reproduksi. Tujuannya adalah sama ya, yaitu menghasilkan keturunan yang baru. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang reproduksi tumbuhan terlebih dahulu. Ya, tumbuhan dikelompokkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki salah satu ciri-cirinya adalah dia dapat bereproduksi. Ya, nah reproduksi pada tumbuhan sendiri itu terbagi menjadi dua. Ya, ada vegetatif dan generatif. Ya, apa yang membedakan antara vegetatif dengan generatif? Yang membedakannya adalah kalau reproduksi secara vegetatif atau juga dikenal dengan aseksual, dia itu reproduksinya tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, sedangkan kalau reproduksi secara generatif itu melalui peleburan antara inti sperma dan juga inti ovum atau inti sel kelamin jantan dengan inti sel kelamin betina. Intinya adalah kalau reproduksi vegetatif atau aseksual itu tidak ada yang namanya pembuahan, sedangkan kalau generatif itu ada yang namanya pembuahan. Pembuahannya sendiri kalau di generatif, sel kelamin jantan itu menghasilkan benang sari, sedangkan kalau di sel kelamin betina menghasilkan putik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi tumbuhan secara aseksual atau vegetatif atau reproduksi tanpa mengalami pembuahan atau tidak mengalami peleburan antara sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina.
Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat ini tumbuhan apa saja, Nak? Ya, ini ada bawang merah, ya. Lalu ini ada apa? Tumbuhan apa? Ya. Nah, keempat tumbuhan ini itu termasuk ke dalam reproduksi secara vegetatif. Nah, vegetatif sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang alami dan juga ada yang buatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau reproduksi vegetatif secara alami itu artinya adalah dia bereproduksinya tanpa bantuan tangan manusia. Artinya dia alami dari sananya. Ya. Sedangkan kalau reproduksi vegetatif tumbuhan secara buatan itu melalui adanya campur tangan manusia. Apa sajakah itu? Nah, saat ini akan kita pelajari. Sekarang kita pelajari dulu yang vegetatif pada tumbuhan secara alami. Yang pertama itu ada spora, ya. Spora itu dia reproduksinya pasti menggunakan spora. Biasanya spora ini dia ditemukan pada tumbuhan lumut dan juga paku. Ya, kalau di paku biasanya kalau kamu melihat daun paku, dia tampak depan dengan tampak belakang itu berbeda. Terutama yang sangat jelas itu adalah berbeda warnanya. Ya, tampak depan dia itu lebih terang warna hijaunya dibanding dengan tampak belakang. Nah, kalau kalian perhatikan di paku juga, di tampak belakang paku itu terdapat seperti ada bulatan coklat-coklat. Ya, ada bulatan coklat-coklat. Nah, bulatan coklat-coklat itu disebut dengan sorus atau kotak spora. Ya, itu kalau pada paku. Di lumut juga ada spora seperti itu ya. Jadi spora ini dia perkembangbiakan reproduksi vegetatif alami yang terdapat di lumut dan tumbuhan paku. Ya, lumut dan tumbuhan paku dia bukan termasuk tumbuhan biji-bijian ya. Bukan, tapi dia termasuk ke dalam tumbuhan spora. Ya. Nah, spora tumbuhan lumut itu dibentuk oleh generasi sporofita. Ya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku itu dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun fertil pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Ya, yang tadi ya, yang apa bilang ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau misal kalian lihat ada tumbuhan tampak depan sama tampak belakangnya itu tuh warnanya tuh sangat beda banget, sangat beda jelas, itu bisa dikatakan bahwa tumbuhan itu bukan tumbuhan berbiji, tapi itu termasuk ke dalam tumbuhan berspora, yaitu paku. Kayak gitu ya. Nah, selain spora ada yang namanya fragmentasi. Nah, fragmentasi itu adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen. Misalnya adalah hidrodiktin sp atau misalnya hidrilla. Ya, jadi fragmentasi itu adalah dia dengan cara memisahkan diri ya dengan koloni induknya. Jadi ada koloni induknya memisahkan diri. Nah, hasil pemisahan dirinya itu akan menjadi individu baru. Seperti itu ya. Contohnya itu adalah tumbuhan ganggang, alga seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga. Nah, kita masuk ke tunas. Nah, yang tadi ya, yang tadi Bapak presentasikan ya, fragmentasi, spora, itu reproduksi secara vegetatif yang terdapat pada tumbuhan yang bukan tumbuhan berbiji. Ya, maksudnya tumbuhan tingkat rendah, bukan tingkat tinggi. Kalau tumbuhan tingkat tinggi itu adalah tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian. Ya, nanti kita bahas seperti ada dibagi lagi ada angiosperme, ada gymnosperme seperti itu. Nah, kalau yang spora, fragmentasi itu terdapat di tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah. Ya, kayak alga, kayak lumut, paku seperti itu. Nah, kalau di tunas dia itu udah terdapat di tumbuhan tingkat tinggi ya. Tunas itu biasanya yang biasa kalian kenal atau biasa yang kalian jumpai contoh tumbuhannya itu ada di pisang ya. Pisang itu sebenarnya batangnya itu ada di mana? Di atas atau di bawah?
Ya, betul. Batang pisang itu adanya di bawah, bukan di atas. Nah, yang di atas itu apa, Pak? Yang di atas yang berbentuknya menyerupai batang, ya, sekali lagi Pak bilang menyerupai, bukan seperti batang ya, menyerupai. Menyerupai kan artikan hampir sama, tapi bukan, ya. Nah, jadi yang kalian biasanya anggap itu batang di atas itu sebenarnya bukan batang, tapi itu adalah sekumpulan daun pisang yang membentuk seperti batang. Batangnya sendiri ada di mana? Batangnya sendiri itu ada di bawah permukaan tanah, ya. Makanya kenapa kalau misalnya kalian mau nonjok batang pisang kayak gitu dari atas tuh mudah rapuh karena yang kamu tonjok itu bukan batang, dia itu tapi namanya pelepah ya, pelepah daun. Sekumpulan daun yang membentuk seperti batang. Batangnya sendiri dia ada di bawah. Kayak gitu ya. Nah, tunas biasanya itu dia muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua ya. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, dan daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada, nah selain pisang ada lagi kayak bambu, tebu, kayak gitu. Nah, tapi yang sering kalian jumpai itu biasanya pisang, ya. Nah, tunas akar itu misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Nah, ya. Terus tunas daun pada tumbuhan cocor bebek, ya. Terus tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif. Nah, jadi tunas sendiri itu dia dibagi jadi dua ya. Ada tunas, ada juga tunas adventif. Bedanya apa? Kalau tunas yaitu biasanya ada di pisang, oke? Di tumbuhan-tumbuhan pisang. Tunas itu dia berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Sedangkan kalau tunas adventif yaitu adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tapi tunas adventif itu tumbuh pada akar atau tepi daun. Nah, ini ya yang membedakannya ya antara tunas dengan tunas adventif. Jadi ada dua macam nih. Sekali lagi ya, kalau tunas dia itu berasal dari ujung batang atau ketiak daun, ya bisa juga akar seperti itu. Kalau tunas adventif dia itu tumbuhnya bukan dari ujung batang atau ketiak daun, melainkan dari akar atau tepi daun. Akar atau tepi daun ya. Jadi keywordnya kalau akar atau tepi daun itu adalah tunas preventif. Tapi kalau misalnya ujung batang atau ketiak daun itu tunas ya. Nah, tunas itu contohnya tadi ya ada bambu, pisang, tebu. Sedangkan kalau tunas adventif itu contohnya adalah tanaman daun cocor bebek. Seperti itu ya. Oke, masih bisa mengikuti ya untuk pembelajarannya ya. Itu yang tunas. Lalu ada lagi. Ada lagi yang namanya umbi ya. Kita akan belajar tentang umbi-umbian. Jadi ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Nah, yang pertama kita belajar dulu tentang umbi lapis. Umbi lapis yang biasa kalian kenal atau mungkin mamamu sering masak atau mungkin sering kamu jumpai seperti itu ya. Di rumah mungkin atau mungkin di dapur itu adalah bawang ya, segala jenis bawang, ada bawang merah, bawang putih. Yang digambar ini tuh adalah bawang putih ya, yang digambar yang di PowerPoint itu bawang putih. Selain itu ada apa lagi, bawang bombay, pokoknya segala jenis keluarga bawang itu termasuk ke dalam umbi lapis. Oke, nah umbi lapis atau bulbus ya, bulbus nama lainnya, bulbus itu adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Ya, bentuknya itu yang menggelembung, berair dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Oke. Nah, umbi lapis sendiri dia memiliki tunas samping ya atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun ya. Tunas samping sendiri itu akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Seperti itu. Nah, di dalam umbi lapis sendiri itu ada istilah yang namanya siung ya. Jadi umbi lapis itu ada yang namanya siung. Siung itu apa? Siung itu adalah tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis yang baru. Oke, jadi kalau misalnya kan namanya juga umbi lapis ya, jadi itu kan berlapis-lapis. Kalau misalnya lapis-lapisnya itu kamu buka terus gitu ya, kamu buka terus, nanti kan ada batangnya kecil tuh ya. Nah, itu yang namanya siung. Oke, jadi ada siung gitu ya.
Nah, siung ini tuh dia fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai tunas ya, tunas untuk memunculkan umbi lapis lagi yang baru seperti itu ya. Nah, selain itu umbi lapis yang berlapis-lapis yang tadi, daun yang paling luarnya itu adalah dia cepat mengering ya dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalam. Jadi itu dia kan saling melapisi. Jadi yang bagian dalam dilindungi bagian luar dilindungi bagian luar lagi. Nah, bagian yang paling luar itu biasanya yang paling kering. Kayak gitu. Ya. Kebayang ya jadi ya. Kalau misalnya contohnya aja analogi seperti bawang merah yang tadi. Bawang merah batangnya di mana? Batangnya dia kecil ya. Batangnya kecil, dilapisi oleh banyak lapisan seperti itu. Nah, batang kecilnya itu tunasnya itu dia disebut sebagai siung. Ya, siung. Oke. Nah, lalu lanjut. Nah, selain umbi lapis ada yang namanya umbi batang. Umbi batang itu contohnya pada kentang ya. Siapa sih yang suka kentang? Misalnya ada kentang goreng, kentang balado, kentang rebus gitu ya. Jadi umbi batang sesuai namanya ya. Umbi batang berarti dia tumbuhnya bukan tumbuhnya ya, tapi dia menghasilkan individu barunya itu atau bisa berbuahnya itu dari batang ya. Jadi dari bawah. Jadi kalau misal kamu nanam kentang seperti itu, kalau misalnya yang tumbuh di atas permukaan tanah itu hanya daun saja, itu bukan berarti tumbuhanmu mati, bukan berarti tumbuhanmu gagal menghasilkan tumbuhan baru, bukan. Tapi hasilnya itu ada di bawah tanah. Nah, namanya juga adalah umbi batang. Oke. Nah, umbi batang sendiri itu adalah batang yang menggelembung di bawah tanah ya. Nah, umbi batang sendiri itu dia adalah berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kayak gitu ya. Jadi, kalau umbi batang bukan di atas ya, tapi dia ada di bawah, di bagian bawah tanah. Jadi, umbi batang itu dia batangnya menggelembung ya, atau dia bisa menghasilkan tanaman yang baru itu di bawah tanah seperti itu ya. Nah, pada umbi batang sendiri dia terdapat mata tunas ya yang kelak akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Jadi, umbi batang itu kalau misal kamu nanam kentang seperti itu, dia itu bukan tumbuh di atas, tapi tumbuh di bawah. Seperti itu ya. Nah, contohnya itu dia ada di kentang. Selain kentang apalagi, Pak? Banyak ya. Mungkin selain kentang ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang termasuk ke dalam umbi batang. Kalau singkong masuknya kemana? Ayo, kalau singkong. Ada yang tahu? Singkong masuk ke mana? Apakah umbi batang juga? Bukan ya. Singkong, dia itu masuknya ke umbi akar. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang rizom ya. Nah, selanjutnya ada rizom. Nah, tadi kan umbi lapis itu kan dia terdapatnya di kelas bawang-bawang ya. Terus kalau umbi batang dia di kentang ya. Kalau umbi akar itu dia singkong. Nah, sekarang kita bahas rizom. Rizom itu adalah dia itu kelasnya itu contohnya seperti lengkuas, jahe ya. Terus pokoknya dia kelas tumbuhan Zingiberaceae aja ya. Kunyit, temulawak, kencur ya. Tanaman-tanaman khas Indonesia seperti itu ya. Jadi rizom sama ya. Rizom sebenarnya hampir mirip kayak umbi batang. Jadi dia tumbuhnya juga di bawah tanah kayak gitu. Jadi rizom itu adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Ya, sama, hampir sama pengertiannya kayak umbi batang. Nah, pada rizom sendiri dia terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruas ya. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom sendiri itu dia terdapat pada tumbuhan yang tadi ya, kelas Zingiberaceae. Itu ada jahe, temulawak, kunyit, terus kemiri, kencur. Nah, terus selain itu ada lagi kayak dahlia, terus beberapa jenis rumput kayak gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke stolon. Stolon itu tumbuhannya ya dia merambat ya. Merambat mengikuti tempatnya. Misal contohnya kalau misal kamu lihat
tumbuhan stroberi seperti itu, dia itu menjalar seperti itu ya, menjalar, bukan seperti pohon ya, tapi dia menjalar seperti itu. Nah, stolon itu tuh biasanya sering kita lihat pada rumput-rumputan liar ya. Nah, stolon itu merupakan batang yang menjalar ya di permukaan atau di bawah tanah kayak gitu. Nah, panjang stolon sendiri itu dia bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Makanya kenapa kalau misalnya kamu lihat stroberi seperti itu, kan nggak ada kan stroberi yang di pohon, rata-rata dia menjalar kayak gitu ya. Nah, stolon sendiri itu dia menjulur dari sana, misalnya adalah pegagan atau Centella asiatic dan strawberry Fragraria vesca. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah itu misalnya ada rumput teki atau Crypcus rotundus. Ya. Nah, sebelum masuk ke buatan, tadi ada satu lagi yang kurang ya, yaitu ada umbi akar yang tadi ya. Jadi ada umbi batang, ada umbi akar ya. Kalau umbi batang itu kentang contohnya, kalau umbi akar itu ada contohnya adalah singkong ya. Nah, singkong, bengkoang seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau umbi batang dia tumbuhnya di batang ya. Kalau umbi akar dia tumbuhnya di akar, tapi sama-sama juga. Sama-sama apa? Sama-sama tumbuhnya itu di bawah permukaan tanah kayak gitu ya. Nah, umbi akar sendiri itu adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Oke ya. Jadi itu ya bedanya antara umbi batang, umbi akar dan juga rhizoid ya. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi vegetatif secara buatan. Nah, seperti yang di awal tadi yang apa jelaskan bahwa perbedaan alami dengan buatan itu adalah dari prosesnya. Kalau alami dia itu secara alami dari tumbuhan itu sendiri ada, kalau buatan itu ada campur tangan manusia. Nah, contoh-contohnya itu yang pertama ada stek ya. Stek itu adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya tanaman Hibiscus tilaceus ya, waru atau Sacharacum officinarum atau tebu. Ya, jadi dia menggunakan potongan batang atau cabang kayak gitu. Terutama pada daerah yang berbuku-buku. Kenapa pakai yang berbuku-buku? Karena daerah yang berbuku-buku itu adalah daerah yang sebagai titik tumbuhnya individu baru. Makanya kenapa dicarinya adalah pada daerah yang berbuku-buku. Lalu yang kedua ada yang namanya cangkok. Mungkin sering ya kamu melihat misal ada cangkok pohon mangga atau mungkin cangkok jeruk seperti itu. Nah, cangkok sendiri apa sih? Cangkok itu adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut. Jadi intinya ada pohon ya, ada pohon, kamu sayat secara melintang, kamu buang kulit dan kambiumnya seperti itu secara melingkar, lalu habis itu kamu tutup daerah yang kamu sayat tadi dengan tanah, lalu kamu bungkus dengan pembalut misalnya kayak sabut atau plastik atau dan sebagainya ya. Nah, setelah akar tumbuh ya, setelah akar tumbuh batang yang tadi kamu sayat itu dipotong, kemudian kamu tanam. Nah, hasil cangkokannya itu yang sudah kamu tanam dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru kayak gitu ya. Jadi ada batang, misalnya batang mangga kamu sayat seperti itu, lalu kamu kasih tanah, hasil sayatannya kamu bungkus, habis itu kalau ada muncul akar kamu potong daerah yang kamu cekok itu, kamu tanam, nanti hasilnya itu akan individu yang baru kayak gitu. Nah, cangkok itu biasanya dapat dilakukan efektifnya itu di yang tergolong di kotil ya, terutama pada buah-buahan kayak gitu. Lalu yang ketiga ada mengenten ya, mengenten mungkin istilah daerah. Nama lainnya itu adalah menyambung ya, menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan setelah tumbuhan sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama ya. Lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Nah, lalu selanjutnya ada okulasi. Okulasi itu pada dasarnya sama ya, kayak okulasi sama kayak menyambung ya atau mengenten ya. Tapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Nah, kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk
yang perakarannya kuat ya. Biasanya okulasi itu di jeruk ya, yang akarnya sangat kuat. Oke, gitu. Nah, lalu selanjutnya ada merunduk ya. Merunduk itu adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah ya. Nah, pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar ya. Nah, setelah perakaran kuat lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Ya, jadi menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Jadi ada cabang tanaman gitu ya, lalu dirundukkan seperti itu hingga masuk ke dalam tanah. Nah, pada bagian timbun tanah tersebut akan muncul akar yang baru ya. Nah, setelah akar yang kuat, lalu batang yang dirunduk itu dia dipotong. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya, gambar analoginya ya, atau visualisasinya seperti itu. Nah, oke, itu sedikit pembahasan terkait reproduksi vegetatif atau aseksual pada tumbuhan. Jadi kesimpulannya adalah reproduksi itu juga dapat terjadi di tumbuhan ya. Nah, pada tumbuhan sendiri itu dilakukan ada dua macam, ada secara vegetatif dan juga generatif. Vegetatif itu aseksual, sedangkan generatif itu adalah seksual. Perbedaannya adalah kalau vegetatif tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan kalau generatif itu adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Ya. Nah, vegetatif sendiri dibagi lagi jadi dua, ada alami dan juga ada buatan. Yang alami itu contohnya ada spora, ada fragmentasi, ada rizoma, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan tunas adventif. Sedangkan kalau vegetatif aseksual secara buatan itu ada okulasi, cangkok, menyambung, merunduk, dan apa? Dan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke reproduksi generatif, guna untuk mengetahui apakah kalian sudah menyimak pembelajaran yang Bapak sudah jelaskan ini, maka setelah kalian menonton dan menyimak dan memahami pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan, silakan nanti kalian kerjakan evaluasi yang akan Bapak berikan di Google Classroom. Oke, semuanya terima kasih. Selamat pagi, salam semangat.